Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan cerita yang berjudul Misteri Lonceng Sekolah. Cerita ini ditulis oleh Giovanni, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Misteri Lonceng Sekolah. Kalian sadar gak sih? Tuh anak tahu bawa jenazah dari mana dah? Segila-gilanya Indri, dia gak pernah pelajarin bawa jenazah juga anjir. Ray menatap kelima temannya dengan tatapan heran. Tak lama sebuah pukulan mendarat di punggungnya. Gue terus. Tapi ya sih, kenapa dia spontan bisa ngomong gitu ya? Masa ya dia pernah jadi peneliti jenazah sampai tahu baunya gitu? Jangan-jangan dia punya pengalaman tersembunyi yang belum kita tahu. Giovanni memukul pelan lengan Dennis. Ya kalian anak SMA kerja di tempat yang kayak gitu. Lagian Edgar kan otaknya kurang seon, mana mungkin bisa neliti mayat. Atau jangan-jangan doang ya ini, jangan-jangan dia dulunya mayat. Bego ya kali anjir. Suasana yang awalnya serius seketika pecah oleh tawa mereka, kecuali Giovanni yang masih merasakan satu kejanggalan. Dia melirik Edgar yang sedang memakan bekalnya di ujung kantin. Entah mengapa tatapannya tidak lepas dari tatapan penuh curiga. Giovanni bangkit dari duduknya sambil merapikan roknya. Gue ke toilet bentar. Saat sampai di toilet, Giovanni membasuh wajahnya dengan kasar, mencoba menepis segala pikiran aneh yang mengganggunya. Sebenarnya semalam tuh kenapa sih? Kenapa rasanya aneh banget dan kenapa gue ngerasa masih ada yang salah? Giovanni kemudian meraup air sekali lagi, membasuh wajahnya dengan lebih keras seakan berharap semua kegelisahannya ikut hanyut. Tapi saat ia menatap cermin lagi, sekelebat bayangan hitam melintas di belakangnya. Saat Giovanni menatap ke belakang, tiba-tiba saja tubuhnya tertarik, terseret hingga halaman belakang sekolah. Giovanni berteriak histeris mencoba menahan tubuhnya agar tidak tertarik lagi. Saat tubuhnya berhenti di atas gundukan tanah, ia dapat melihat sosok yang menariknya tadi adalah Edgar. Edgar, lo apa-apaan sih? Teriak Giovanni, namun Edgar hanya berlalu pergi meninggalkan Giovanni. Emang bocah freak, gak jelas banget. Heran, dikira gak sakit apa diseret gitu. Awas aja kalau ketemu di kelas, gue banting lo. Giovanni berdiri dari atas gundukan tanah saat ia sibuk membersihkan noda tanah yang menempel di seragamnya. Matanya tertuju pada gudang sekolah yang berada di hadapannya. Pintu besi berkarat yang tidak tertutup rapat itu cukup membuat Giovanni penasaran. Walaupun takut, Giovanni mencoba memberanikan diri untuk mengintip. Matanya membelalak saat ia melihat sosok yang selama ini dicari oleh teman-temannya. Kirana. Saat Giovanni mencoba membuka pintu berkarat itu, sesuatu yang berat terjatuh mengenai kepalanya. Giovanni berteriak kencang dan melarikan diri ke kantin tanpa berniat untuk membebaskan Kirana terlebih dahulu. Yang terpenting sekarang adalah menghampiri teman-temannya untuk meminta pertolongan. Dengan ranum wajah yang penuh dengan ketakutan, Giovanni menghampiri teman-temannya. Guys, lu kenapa dikilamat? Nyungsep di mana? Indri langsung menganga saat melihat penampilan Giovanni yang sudah berantakan. Keempat anak yang lain juga sama. Giovanni menatap teman-temannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Matanya penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Gue tadi ditarik ke gudang belakang sekolah. Kirana di sana. Kirana, dia disekap. Maksud lu Kirana masih di sekolah? Siapa yang sekap dia? Nafas Giovanni masih tersengal, matanya liar menatap teman-temannya yang sedang menatapnya dengan tatapan penasaran secara bergantian. Gue gak tahu siapa, tapi tadi yang gue sempat lihat Edgar yang narik gue untuk ke belakang sekolah. Lu jangan bercanda apa? Itu Edgar di belakang lu. kata Denny sambil menunjuk Edgar yang masih asik menyantap bekalnya di meja belakang Giovanni.
Giovanni menoleh dengan ragu, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Giovanni ingat benda berat yang mengenai kepalanya tadi. Benda berat yang sempat membuatnya histeris. Itu kepala Edgar. Giovanni langsung menarik teman-temannya untuk pergi ke belakang sekolah tanpa menjelaskan apapun. Sampai di sana Giovanni mengatur napasnya dan mulai membuka suara. Sumpah gue gak bohong, Edgar yang narik gue ke sini. Habis itu gue lihat di gudang sekolah ada Kirana. Dia minta tolong, badannya udah luka-luka. Terus pas gue mau buka pintunya ada yang jatuh. Yang jatuh itu kepalanya Edgar. Mereka semua sontak terdiam, jantung mereka mulai berdegup dengan kencang. Kemudian dengan perlahan Giovanni menunjukkan gudang sekolah tadi. Benar, Kirana ada di sana, mulutnya dibekap dengan lapisan kain tebal, tangannya diikat di kursi. Kirana langsung menoleh dengan mata penuh ketakutan. Air matanya mengalir bebas di pipinya. Ia berusaha untuk bersuara, tapi hanya arangan tertahan yang keluar dari balik kain yang membuka mulutnya. Ruangan itu gelap, hanya ada satu pencahayaan remang yang menerangi. Dennis, Theo, Ray, Indri, Giovanni, dan Agnesta langsung bergerak dalam minimnya cahaya. Mereka melepaskan Kirana dari perangkap itu. Saat selesai membuka ikatan tangan Kirana dan bekapan mulutnya, gerakan mereka terhenti saat mendengar suara decitan pintu besi berkarat itu. Siapa yang nutup pintu itu? Kita semua di sini. Bisik Giovanni, suaranya bergetar. Ia masih merasa takut dengan kejadian barusan. Mereka semua menoleh ke belakang dengan takut. Pintu gudang yang tadinya terbuka lebar sekarang menutup perlahan, mengeluarkan suara decitan yang nyaring. Udara di dalam mendadak dingin dan aroma anyir samar-samar tercium. Bukan cuma kita yang ada di sini. Cepat keluar! Theo langsung mengerahkan teman-temannya untuk keluar. Tiba-tiba cahaya remang yang menerangi gudang padam, membuat semuanya menjadi hitam. Gudang itu menjadi gelap gulita. Sialan! Keluarin handphone kalian, arahin flash, biar gue yang gendong Kirana, kata Dennis sambil menggendong Kirana yang sudah pingsan. Theo berjalan lebih dulu menghidupkan flash handphone yang hanya dapat menerangi sedikit dari gelapnya gudang. Saat akan mencapai pintu gudang, tiba-tiba kakinya tidak sengaja menendang sebuah benda keras yang cukup berat. Theo berdecak kesal sambil menahan teman-temannya untuk berhenti lebih dulu. Ia mulai mengarahkan flash handphone-nya ke arah benda tersebut. Sontak mereka semua langsung berteriak kencang dan langsung membuka paksa pintu gudang. Theo mengarahkan teman-temannya untuk berlari keluar dengan cepat. Kemudian ia menutup pintu gudang dengan keras. Mereka semua langsung meninggalkan halaman belakang sekolah, berlari sekencang mungkin menuju kantin yang masih ramai. Tak peduli dengan penampilan mereka yang sudah tak karuan, mereka hanya perlu menetralkan jantung mereka yang berdegup semakin kencang sambil membawa Kirana masuk ke ruang UKS. Saat sampai di ruang UKS, mereka saling pandang. Wajah mereka menyiratkan ketakutan. Mereka ingat sekali dengan apa yang mereka lihat tadi. Benda keras yang sempat mereka kira adalah bola, ternyata adalah penggalan kepala Edgar yang mulai membiru dengan matanya yang masih membelalak. Di dalam UKS, mereka masih mencoba menenangkan diri. Giovanni menatap Kirana yang terbaring lemas. Nafasnya tersengal dan tubuhnya masih gemetar. Kita harus tunggu Kirana sadar. Dennis mengangguk meskipun kegelisahan masih terlihat jelas di wajahnya. Iya, tapi gue masih kepikiran sama hal itu. Kenapa Kirana bisa di sana? Siapa yang nyekap dia? Dan yang paling penting, Dennis menatap mereka satu persatu sebelum melanjutkan. Kalau Edgar yang di gudang itu beneran mati, siapa yang ada di kantin barusan? Suasana kembali hening. Bahkan suara bising dari kantin yang tidak jauh dari UKS terasa seperti jauh sekali. Giovanni meremas tangannya sendiri, matanya masih memerah karena ketakutan. Gue gak ngerti, tapi yang gue tahu yang narik gue tadi itu Edgar. Dan kepala yang jatuh di gudang itu juga Edgar. Jadi
Ada dua Edgar. Indri menelan ludahnya susah payah. Mereka semua saling pandang. Dada mereka terasa semakin sesak dengan kenyataan yang baru saja mereka simpulkan. Agnesta mendekati Kirana dan menggenggam tangannya. Kirana, ayo bangun, bisiknya dengan suara penuh harap. Seakan mendengar panggilan itu, kelopak mata Kirana mulai bergetar. Napasnya tersengal sebelum akhirnya matanya terbuka perlahan. Kirana mengerjapkan matanya beberapa kali, lalu pandangannya menyapu ruang UKS dengan tatapan bingung. Begitu melihat teman-temannya mengelilinginya, matanya langsung membelalak dan tubuhnya menegang. Tolong, kita harus pergi dari sini sekarang. Kenapa, Kir? Siapa yang nyekap lo? Kirana berusaha bangun meskipun tubuhnya masih lemas. Dia mensengkeram lengan Giovanni dengan erat, kukunya hampir mencakar kulitnya. Itu bukan Edgar. Edgar yang asli udah mati, yang di luar sana. Kirana menelan ludah lalu berbisik dengan ketakutan yang begitu nyata. Bukan manusia. Saat Giovanni hendak berbicara, bel masuk berbunyi menandakan jam istirahat telah usai. Dengan langkah berat dan kepala penuh tanda tanya, mereka berenam kembali ke kelas, meninggalkan Kirana di UKS agar bisa beristirahat lebih lama. Setibanya di kelas, suasana terasa sama seperti biasa atau setidaknya bagi murid lain. Namun bagi mereka ada sesuatu yang terasa janggal. Edgar masih duduk di bangkunya, ngobrol santai dengan teman-temannya seolah tak terjadi apa-apa. Giovanni, Indri, dan Agnesta langsung berpaling. Enggan melihat sosoknya terlalu lama. Sementara itu Dennis, Ray, dan Tio hanya bisa duduk tanpa suara, mencoba menenangkan pikiran mereka yang masih kalut. Lo yakin mau di sini aja? Bisik Ray kepada Giovanni yang hanya menatap meja dengan tatapan kosong. Giovanni mengangguk tanpa menjawab. Dia terlalu sibuk menahan ketakutannya agar tidak terlihat mencurigakan. Saat itulah suara berdehem terdengar di depan kelas. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran. Mereka mendongak ke arah guru yang baru saja masuk. Giovanni yang merasakan ada sesuatu yang menatapnya mencoba menghiraukan. Pak Agung mulai menjelaskan materi di papan tulis. Suasana kelas terasa normal. Tapi bagi mereka berenam semua jauh dari kata biasa. Giovanni mencoba fokus pada pelajaran, tapi bayangan kepala Edgar yang terjatuh di gudang terus menghantuinya. Indri mencoret-coret bukunya tanpa tujuan, sementara Agnesta menatap kosong ke depan. Meski pikirannya jelas tidak berada di kelas, Ray, Tio, dan Dennis sesekali saling bertukar pandang, seakan mencoba memastikan bahwa mereka semua masih berada di realitas yang sama. Di sisi lain kelas, Edgar terlihat santai. Terlalu santai, dia sesekali tertawa kecil saat bercanda dengan temannya. Seolah tidak ada yang terjadi, tidak ada tanda-tanda bahwa dia tahu tentang insiden di gudang. Waktu berjalan lambat, setiap detik terasa seperti hukuman. Hingga akhirnya bel tanda pergantian jam pelajaran berbunyi. Pak Agung menutup bukunya dan menghela napas. Baik anak-anak, sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Saat Pak Agung melangkah keluar, Edgar tiba-tiba mengangkat tangannya. Pak, saya izin ke toilet sebentar. Jangan lama-lama. Edgar bangkit dari kursinya dan berjalan keluar kelas. Suasana kelas menjadi ramai karena belum ada guru yang masuk ke kelas setelah Pak Agung keluar. Beberapa siswa bercanda, beberapa lain ngobrol santai seolah tidak ada hal aneh yang terjadi hari ini. Namun di antara keramaian itu, Giovanni tiba-tiba berdiri dari tempatnya duduk. Napasnya memburu, tangannya gemetar. Dia menatap seisi kelas dengan mata melebar penuh ketakutan. Gue mau ngomong serius. Semua mata langsung tertuju pada Giovanni, menatap Giovanni dengan tatapan penuh penasaran. Tadi gue lihat. Suaranya bergetar tapi cukup keras untuk menarik perhatian teman-temannya. Gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Obrolan di kelas mulai mereda. Beberapa siswa menoleh ke arahnya dengan bingung. Kepalanya Edgar tuh gak nyambung lagi sama tubuhnya.
Suasana kelas langsung berubah hening. Beberapa siswa saling pandang dengan ekspresi tidak percaya. Ada yang tertawa kecil mengira Giovanni bercanda. Apa sih lu? Lu lagi bikin drama horor? Beneran? Di gudang tadi gue lihat kepalanya jatuh, tapi sekarang dia ada di sini, di kelas. Kayak nggak ada yang terjadi. Jo, jangan di sini. Lo semua nggak ngerti. Yang duduk di kursinya Edgar itu bukan Edgar. Gue nggak tahu itu apaan, tapi itu bukan manusia. Beberapa siswa mulai berbisik-bisik. Ada yang tertawa kecil, menganggap ini hanya keisengan Giovanni, tapi ada yang terlihat tidak nyaman, terutama setelah melihat ekspresi serius di wajahnya. Dari sudut kelas, Dennis, Ray, Agnesta, dan Tio hanya bisa saling pandang. Mereka tahu Giovanni tidak sedang bercanda. Mereka juga melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba suara pintu kelas berderi terbuka. Edgar kembali. Dia berjalan masuk dengan santai menatap Giovanni dengan ekspresi datar. Kenapa lo heboh banget, Jo? Giovanni langsung membeku di tempat. Edgar melangkah lebih dekat, matanya yang tajam menatap langsung ke arahnya. Lo lihat apa tadi? Suaranya terdengar tenang, tapi justru semakin membuat suasana terasa mencekam. Dennis dan yang lainnya ikut menegang. Giovanni membuka mulutnya ingin bicara, tapi saat melihatnya lebih dekat, matanya terpaku pada sesuatu. Sesuatu yang tidak beres. Leher Edgar ada bekas jahitan tipis yang hampir tak terlihat. Seakan kepalanya memang pernah terlepas. Giovanni menelan ludahnya, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia yakin semua orang bisa mendengarnya. Tatapan Edgar menancap padanya penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kemarahan, bukan kebingungan, tapi lebih seperti menunggu. Giovanni sadar semua mata di kelas sedang memperhatikannya. Kalau dia terus berbicara, kalau dia mengatakan yang sebenarnya, siapa yang bisa menjamin Edgar tidak akan melakukan sesuatu? Jadi dengan suara yang sedikit gemetar, Giovanni akhirnya berkata, "Gak ada apa-apa." Edgar mengangkat alisnya seakan menantikan jawabannya lebih panjang. Giovanni memaksakan senyum meski rasanya seperti memikul beban berat di dadanya. Gue cuma kebanyakan nonton film horor kali. Kelas kembali dipenuhi suara bisik-bisik. Beberapa siswa mendecak sebal, merasa telah tertipu dengan drama yang tidak perlu. Yaelah, gue kira serius. Pantas saja dari tadi juga gak masuk akal. Edgar masih menatapnya, lalu tiba-tiba dia tersenyum. Bukan senyum biasa. Ada sesuatu di balik senyum itu yang membuat bulu kuduk Giovanni meremang. Edgar tertawa kecil menepuk pundak Giovanni dengan ringan. Jangan kebanyakan nonton film horor, Jo. Nanti kebawa ke dunia nyata. Giovanni hanya bisa mengangguk, menahan napas saat Edgar akhirnya melewatinya dan kembali duduk di bangkunya. Begitu Edgar berpaling, Giovanni langsung menghempaskan dirinya ke kursi. Tangannya mencengkeram rok seragamnya dengan kuat. Lu kenapa bilang kayak gitu? Gue gak tahu apa yang ada di depan kita sekarang, tapi yang jelas itu bukan Edgar. Bu Alice, guru bahasa Inggris mereka, masuk ke kelas dengan langkah tenang. Suasana kelas mulai mereda dan semua murid kembali fokus ke pelajaran. Setidaknya bagi mereka yang tidak dihantui oleh kejadian di gudang. Giovanni, Dennis, Indri, Ray, Agnesta, dan Tio berusaha bersikap normal. Meskipun pikiran mereka masih berkecamuk. Edgar tetap bertingkah seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Pelajaran berlalu tanpa banyak gangguan, hingga akhirnya bel pulang berbunyi. Begitu bel pulang berbunyi, mereka berenam segera bergegas keluar dari sekolah. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menuju parkiran tempat mobil Tio terparkir. Tio masuk ke kursi pengemudi, sementara Dennis duduk di sampingnya. Di belakang, Giovanni, Indri, Ray, dan Agnesta saling bertukar pandang dengan ekspresi tegang. Mesin mobil menyala, dan tanpa membuang waktu, Tio segera melajukan kendaraan keluar dari area sekolah.
Perjalanan menuju rumahnya berlangsung dalam keheningan. Tidak ada yang benar-benar ingin membahas kejadian tadi di kelas. Setidaknya tidak sebelum mereka sampai di tempat yang lebih aman. Saat mobil akhirnya berhenti di depan rumah Tio, mereka segera turun. Tio membuka pintu dan membiarkan teman-temannya masuk. Begitu pintu tertutup, atmosfer ruangan langsung terasa berbeda. Giovanni menjatuhkan diri ke sofa, wajahnya masih pucat. Gue nggak bisa berhenti mikirin itu. Kita semua juga. Oke, sekarang kita pikirin baik-baik. Kita semua sepakat bahwa Edgar yang sekarang bukan Edgar yang asli kan? Kalau gitu yang di sekolah sekarang itu apa? Dan kenapa dia bisa ada di sana? Tio akhirnya bersuara, suaranya datar tapi terdengar penuh ketegangan. Kita harus cari tahu. Saat Giovanni ingin menjawab, tiba-tiba muncul suara notif dari handphone mereka. Mereka berenam sontak mengeceknya. Notifikasi yang sedari tadi berbunyi bukan berasal dari grup kelas, melainkan dari laman sekolah. Begitu halaman utama terbuka, mereka langsung melihatnya. Foto pertama menampilkan Kirana terikat di dalam gudang yang gelap, wajahnya pucat dan ketakutan. Tubuhnya tampak lemah. Foto kedua jauh lebih mengerikan. Kepala Edgar tergeletak di lantai gudang. Matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit-langit, dengan noda darah mengering di sekitarnya. Di bagian bawah unggahan itu terdapat satu kalimat pendek yang membuat mereka semakin merinding. Jika Edgar sudah mati, siapa yang ada di kelas? Suasana di ruangan mendadak terasa lebih dingin. Giovanni menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Siapa yang ngirim ini? Setelah menerima pesan misterius itu, suasana ruangan jadi makin mencekam. Mereka semua saling pandang, menelan ludah dengan canggung. Akhirnya Giovanni bersuara, suaranya masih sedikit gemetar. Oke, gue nggak tahu siapa yang ngirim ini, tapi jelas dia tahu apa yang terjadi. Tapi siapa yang bisa ngelakuin ini? Satu-satunya orang yang ada di gudang waktu itu cuma kita. Atau jangan-jangan ada orang lain di sana? Indri langsung menarik bantal sofa dan memeluknya erat. Gue nggak mau tahu, kita pura-pura nggak lihat aja gimana? Lu pikirin utang teman yang bisa di skip apa? Ya kali aja Den. Kalau kita pura-pura bego, siapa tahu ini berhenti. Di tengah ketegangan itu Giovanni merasakan sesuatu. Jantungnya sedikit berdebar, bukan karena takut, tapi karena tanpa sadar Tio duduk lebih dekat dengannya. Tio biasanya tidak begini, dia selalu santai, cuek, tapi kali ini tangannya menyentuh tangan Giovanni sebentar sebelum buru-buru menariknya kembali. Lu kenapa? Enggak, gue cuma mikir, kalau emang ada yang ngawasin kita, mungkin sebaiknya kita nggak panik di sini. Dan lu kira nempel gitu ke gue bakal bantu? Gue nggak sengaja, oke? Lu juga duduknya mepet. Oh, ada yang mulai demen nih. Giovanni dan Tio kompak langsung menghindari tatapan satu sama lain. Dennis yang tadinya tegang malah tertawa kecil. Gini dong, suasana lebih santai. Lanjut, kapan jadiannya? Bisa nggak lu fokus ke masalah yang lebih penting? Iya, daripada bahas yang gak jelas, mending kita pikirin ini seriusan. Besok di sekolah kita harus gimana? Gue sih rencana besok sakit aja. Indri gak bisa terus-terusan kabur. Siapa yang kabur? Gue cuma realistis. Kalau ada hantu di sekolah, ya mending gue di rumah. Giovanni menatap layar ponselnya. Melihat pesan misterius itu lagi, di dalam hatinya dia masih tidak bisa menerima kenyataan. Di sebelahnya Tio melirik sekilas ke arahnya, lalu tanpa sadar mengulur tangannya ke tangan Giovanni, meremasnya perlahan. Hei, lu gak sendiri. Giovanni sedikit terkejut, tapi entah kenapa genggaman itu menenangkan. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Kali ini bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lain. Dennis yang melihat itu langsung bersiul kecil. Wih, ada yang makin mesra nih. Kayaknya suasana horor malah jadi romcom.
Giovanni buru-buru menarik tangannya dan memukul lengan Tio pelan. Gara-gara lu. Ya yang penting lu gak tegang lagi kan? Meskipun masih merasa canggung, Giovanni gak bisa menahan senyum kecilnya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di gudang, dia merasa sedikit lebih tenang. Tapi satu hal yang pasti, ini belum selesai. Dan besok semuanya bisa jadi lebih gila. Udara malam yang dingin menusuk kulit membuat tubuh Giovanni kian bergetar. Namun pikirannya jauh lebih berisik daripada angin yang berhembus dari luar jendela. Tatapannya menerawang ke langit-langit atap kamarnya. Pikirannya masih terpaku dengan kejadian gudang di belakang sekolah itu. Giovanni menarik nafasnya dalam, mencoba melupakan hal itu. Namun semua itu sia-sia saja. Bayangan itu malah semakin melekat di pikirannya. Giovanni mencoba meyakinkan diri kalau besok akan lebih baik. Tapi entah mengapa ada firasat aneh yang merayapi pikirannya. Sesuatu yang belum selesai, yang mungkin akan jauh lebih buruk dari yang mereka duga. Di nakas kecil samping tempat tidurnya, ponsel Giovanni bergetar, menandakan ada pesan yang masuk. Jo, besok gue jemput ya. Gue gak mau lu berangkat sendiri, bahaya. Giovanni mengerenyitkan dahinya, namun ia tidak dapat menyembunyikan senyuman kecilnya. Ia merasakan ribuan kupu-kupu berterbangan menggelitik perutnya. Iye. Tak lama satu pesan masuk ke dalam aplikasi chat milik Giovanni. Besok jangan masuk sekolah. Giovanni langsung membelalakan matanya, badannya langsung terduduk dengan sempurna. Detak jantungnya berdegup kencang. Nama pengirim pesan itu membuat tenggorokannya terasa kering. Kirana. Tapi itu tidak mungkin. Bagaimana bisa seseorang yang terbaring lemah di rumah sakit bisa mengirim pesan? Bahkan tangan Kirana tadi penuh luka. Giovanni langsung merogoh kembali ponselnya yang tergeletak di kasurnya. Ia menekan tombol telepon guru. Woi, lu pada di chat Kirana gak? Kuping gue gak budek ya Jo. Gak usah di speaker juga ngomongnya. Jawab dulu, lu pada di chat Kirana gak? Iya, kenapa sih? Kirana kan masih napas. Agnesta terdengar menghela napasnya dari seberang, seperti lelah akan teman-temannya. Di chat dia bilang besok jangan sekolah kan? Aku juga bingung kenapa Kirana bisa ngechat. Bukannya dia tadi belum siuman. Terus dia masuk rumah sakit kan? Ya kan ada emak bapaknya. Siapa tahu emaknya yang ngechat kan? Lagian kalau dia bilang gak usah sekolah itu artinya besok kita disuruh bolos untuk jenguk dia. Gitu doang gak ngerti. Blow on ya kalian jirah. Serius dulu, gak mungkin emaknya ngechatin kita kayak gitu. Lagian kalau udah ada emak bapaknya kenapa kita harus jenguk Kirana dari pagi? Kan bisa pulsek. Aneh gak sih? Ya mungkin. Belum sempat berbicara, Ray lebih dulu memotong pembicaraan Indri dan membisukan suara Indri. Lu diem aja, Dri. Gak ada hantas semua opini lu. Dan setelah itu Indri langsung mengetik pesan di grup. Dogi, macam asur panya kore. Lu pada tau gak? Gue di chat Tio, katanya besok gue disuruh nebeng dia. Dia gak bolehin gue sendiri karena katanya bahaya. So sweet banget gak sih? Baper jangan nih. Indri kembali mengetik pesan di grup. Woi, unmute gue dulu please. Giovanni langsung membatal bisukan panggilan telepon Indri. Saat itu juga telinga Giovanni terasa akan pecah. Suara menggelegar dari Indri terdengar. Demi apa sih? Jadi selama ini yang suka-suka itu Tio sama lu Jo. PJ-PJ ya. Berisik. Ray langsung kembali membisukan panggilan dari Indri, membuat Indri kembali mengumpat dalam pesan. Demi sih, Tio yang cool dan anti cewek tiba-tiba ngechat lu yang notabene 11-12 kayak setan kayak gitu. Gak nyangka. Udah lah males, gak mood. Emang setan lu. Agnes tadi hanya diam, terlihat sudah mulai terbiasa dengan kebisingan itu.
Guys, jadi gimana? Bisa lupain bentar gak masalah PJ-nya? Iya, oke. Jadi besok kalian bakal bolos atau tetap sekolah? Gak tahu kenapa aku rasa kita harus ke sana. Kita harus jenguk Kirana. Kalau ternyata beneran emaknya yang ngechat gimana? Ya silaturahmi terus pulang. Ya kali kita di sana sampai malam. Weh sumpah sih, unmute gue please. Akhirnya Ray menghela napas sebelum akhirnya membatal bisukan panggilan telepon Indri. Asu. Hanya satu kata yang keluar dari mulut Indri, kemudian dia langsung melanjutkan perkataannya. Gini aja, besok kita datang dan kalau ada yang aneh kita langsung cabut. Oke nggak? Besok kita izin dulu ke sekolah, gimana? Mereka semua terdiam sejenak, menghela napasnya masing-masing sebelum akhirnya menyetujui perkataan Indri. Oke, gue rasa juga gitu. Kita harus datengin Kirana. Tak berapa lama sambungan telepon terputus dan ketika mereka semua telah terlelap di dalam mimpinya masing-masing, sebuah pesan masuk ke handphone mereka masing-masing. Kalian beneran mau datang? Bagus, aku tunggu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, nomor itu adalah nomor Kirana yang notabene sedang terbaring lemah di rumah sakit. Kalau hanya mereka berempat yang ada di dalam panggilan, lantas mengapa nomor Kirana dapat mengirim pesan itu? Dan yang lebih mengganjal, pesan itu terkirim tepat pukul 3 dini hari. Matahari mulai menyembul dari ufuk timur, seolah membangunkan seluruh kehidupan di bumi dari alam mimpinya. Pagi ini Giovanni, Agnesta, Ray, dan Indri bergegas mengirimkan surat izin tidak masuk sekolah dan langsung pergi ke rumah sakit, tempat di mana Kirana dirawat setelah ditemukan di dalam gudang sekolah. Di dalam perjalanan tidak ada yang terang-terangan membahas pesan aneh yang dikirimkan oleh Kirana. Mereka hanya diam sampai akhirnya berhasil menginjakkan kaki di rumah sakit dengan selamat. Sebelum benar-benar masuk ke dalam kamar rawat Kirana, mereka saling bertukar pandang dan menghela napas. Permisi, Ki. Ujar Giovanni sambil memasuki kamar rawat Kirana diikuti dengan ketiga sahabatnya. Kirana, anak itu nampak biasa saja, terlalu biasa malah. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia mengalami sesuatu yang buruk tadi malam. Saat Kirana menoleh, matanya membelalak. Loh, kalian kok besuknya pagi-pagi, gak sekolah? Mereka semua saling pandang, mencoba mengira bahwa Kirana hanya lupa. Agnesta yang menelan ludahnya dengan susah payah. Kir, kamu gak ingat kamu ngirim pesan jam 3 subuh? Gila kali, gue jam segitu belum tidur. Bisa-bisa diamuk emak gue. Lu orang yakin? Tuh gue orang iseng kali. Serius, kalau gak percaya lihat aja. Kata Ray sambil menunjukkan room chatnya dengan Kirana. Pesannya semalam masih tertera di sana. Sumpah gue tidur, gak mungkin juga emak gue iseng ngechat gitu, Jir. Terus siapa yang ngechat kita? Suasana ruang rawat inap Kirana tiba-tiba terasa lebih mencekam. Atmosfer terasa lebih dingin dari sebelumnya, seolah-olah sesuatu atau seseorang sedang mengawasi mereka. Di dalam ruangan itu seseorang tersenyum tipis, seolah menyatakan bahwa kemenangan baru saja memihak kepadanya. Malamnya mereka sepakat untuk mengajak Theo dan Dennis untuk ikut mereka pergi ke sekolah. Mereka merasa masalah ini benar-benar janggal. Mereka akan cari tahu siapa sebenarnya yang terus-terusan mengirim pesan teror. Gue gak bisa ikut, ada urusan. Urusan lo lebih penting. Mungkin gue gak bisa ngelepas urusan itu gitu aja. Gue janji besok kalau ke sekolah lagi gue bakal ikut. Ya udah, kalau emang gak bisa gak apa-apa, Andri. Iya, maaf ya. Akhirnya mereka berlima pergi ke sekolah, lebih tepatnya gedung tua itu tanpa Indri. Mereka menatap gedung tua itu dengan tatapan ragu. Menatap seolah bahwa setelah ini tidak akan ada hal baik, melainkan akan ada hal buruk yang menimpa. Udah, jangan kayak pertama kali kesini. Ayo masuk. Bismillah, gak ada cloningan Agnesta. Kata Giovanni sambil berkomat kamis. Sejujurnya mereka semua masih trauma akan hal itu, terutama Agnesta. Mulutmu amit-amit ih.
Abis ini kalau dengan Giovanni aja ya Tuhan, jangan aku lagi. Oh ya, lama tinggal, biarin aja lu berdua kesesat. Akhirnya mereka berlima bergegas masuk ke dalam sekolah gaib mereka, mengecek seluruh sudut-sudut sekolah sampai akhirnya mereka menemukan gedung di belakang halaman sekolah itu lagi. Tidak dapat dipungkiri, gudang itu terlihat lebih seram berkali-kali lipat jika dilihat saat malam hari. Pintu berkarat, tidak ada cahaya yang menerangi gudang itu, hanya ada semak belukar yang mengelilingi gudang itu. Masuk ya? Takut. Ih, apaan sih? Belok lu ya? Jahat lu ya. Kalau gue mentalnya sakit gimana? Gue juga bisa takut tahu. Udah deh, gue hitung sampai 3. Kita lari dobrak pintunya bareng, oke? Ray dan Agnesta lantas mengangguk. Hana, Dul, set, lari! Saat mereka semua berlari, pintu itu dengan mudah terbuka. Tahu gitu nggak usah didobrak kocak. Jir, kirain pintu besi kokoh kayak di wet gitu. Taunya lembek amat. Saat mereka lagi asik menertawakan kekonyolannya itu, satu barang di sana jatuh. Sebuah buku besar berwarna hitam. Bukan kepala Edgar lagi kan? Buku satanisme. Benar kan gue bilang juga apa? Sekolah kita tuh penuh sama setan. Bukunya aja satanisme semua. Kita bakar aja biar setannya panas. Bego kalau mau mah dibacain ayat kursi biar pergi. Lo malah mau bakar. Kagak mempan lah aneh. Kayaknya kita harus masuk ke dalam pintu itu deh. Aku rasa kita beneran nggak sendiri di sini. Mereka semua masih terdiam membutuhkan Agnesta yang semakin dekat dengan pintu. Saat pintu itu terbuka, bau anyir mulai tercium. Darah-darah mengering di lantai mulai terlihat. Mata mereka tertuju pada seseorang di sana. Sepertinya orang itu tidak menyadari keberadaan mereka berlima. Betapa terkejutnya mereka melihat sosok tersebut. Itu adalah Edgar dengan wajahnya yang hancur. Matanya hampir keluar dan mengeluarkan banyak cairan hitam. Kepala Edgar terlihat hampir putus, hampir tidak menyatu dengan badannya. Mereka semua membeku. Gue mau lari tapi kaki gue gemeteran. Gimana nih? Tolong cariin jasad gue. Dikubur di Belum sempat melanjutkan, arwah Edgar lebih dulu menghilang lenyap begitu saja. Belum dapat info apa-apa nih. Masa udah hilang aja? Ke apa anjir? Kelurahan, kebon, kecamatan, kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sambung. Saat itu juga bibir Dennis didaratkan tamparan kecil oleh Tio. Lu diem. Kayak itu tempat atau apa? Dia coba kasih clue tapi kenapa setengah-setengah sih? Gue rasa jasadnya dikubur di kelas. Kenapa lo bisa nebak kelas? Gimana caranya? Masa jasadnya ditimbun sama keramik? Bisa aja. Agnesta menatap Giovanni seolah meminta penjelasan lebih. Pertama, sekolah kita nggak ada kebun. Kedua, tempat yang di depannya di sekolah cuma kelas. Ketiga, kalau arwah dia berkeliaran di sekolah ya udah pasti jasadnya di sekolah. Make sense sih. Tapi gimana caranya kita tahu jasad dia dikubur di kelas mana kalau semua kelas aja keadaannya gitu? Mereka semua sontak menoleh. Benar saja, gedung timur bukan lagi bisa dikatakan sebagai gedung. Gedung itu hampir setengahnya hancur. Hanya ada beberapa kelas yang masih utuh. Keadaan gedung timur benar-benar berantakan dan gelap. Mereka saling pandang ketika sampai di depan gedung timur, menelan ludah dengan susah payah. Melangkahkan kaki perlahan memasuki gedung timur. Hati-hati, kita nggak tahu apa atau siapa lagi yang ngawasin. Gue cuma nggak mau lu jatuh, jangan care. Dia meraih tangan Giovanni dan menggenggamnya.
Giovanni terdiam sebentar menetralkan detak jantungnya. Siapa juga yang GR? Udah sana pacaran aja lu berdua. Gak mau apa? Pegangan sama tembok. Sini Neng, tangan A siap gandeng tangan Neng. Jijik. Sakit tau. Udah. Kita mencar aja. Kalau kalian mau berdua gak apa-apa, aku sendiri cari kelas yang kira-kira ada jasadnya. Nes, gila lu. Teriak Giovanni, namun Agnes tak menghiraukan. Dia lebih memilih mencari kelas yang terdapat jasad Edgar. Akhirnya mereka ikut berpencar, Theo bersama Giovanni dan Ray bersama Dennis. Kita kemana? Serem banget. Kita coba cari ke lantai 2 dulu. Lu di belakang gue aja. Kalau takut peluk gue. Giovanni langsung membeku. Apa katanya? Peluk? Bercanda terus lu. Gak bercanda. Kan kalau takut, kalau nggak takut ya nggak usah peluk. Permisi, ini lagi misi pencarian jasad, bukan pencarian jodoh. Ray melewati Theo dan Giovanni dengan Dennis. Giovanni dan Theo langsung membuang wajah, kemudian kembali mencari kelas yang mencurigakan. Di satu sisi, salah satu dari mereka lebih dulu menemukan jasad Edgar di kelas lantai 3. Agnesta. Anak itu tanpa banyak cakap dan berpikir dengan mudahnya menemukan jasad Edgar di lantai 3. Karena lama menunggu, Agnesta langsung mengaktifkan ponselnya, menelpon kelima temannya untuk datang ke atas. Dan saat mereka ke atas, mereka dikejutkan dengan jasad Edgar yang tidak berkepala. Lama. Anjir lah, lo gak takut apa? Itu samping lo mayat, Nes. Mayat, bukan boneka. Ujar Ray syok. Pasalnya Agnesta dengan santai duduk di samping jasad tak berkepala itu. Agnesta mendongak sambil tersenyum tipis. Ngapain takut? Udah sering. Lo sering main sama mayat? Agnesta tersenyum dan mengangguk. Tak lama ia tertawa. Enggak lah, gila. Ya kali aku main sama mayat. Ngapain, kan aku punya teman-teman setan kayak kalian. Emang sialan si Balsekia. Stop, serius dulu. Ini mau kita gimanain mayatnya? Kubur di makam, jangan sampai dia dikubur gak pantas kayak gini. Kita gak mungkin angkat mayatnya terang-terangan, telepon ambulan aja. Semua mengangguk setuju. Mereka semua keluar dari gedung timur, menunggu ambulan datang. Karena gedung timur berdekatan dengan gedung sekolah, mau tidak mau mereka harus melewati gedung itu lagi. Saat mereka melewati gudang itu, mereka dapat melihat ada seseorang perempuan. Dia terlihat seperti sedang membaca buku. Buku yang tadi sempat membuat mereka heboh, buku satanisme. Mereka mengintip melihat perempuan itu dan sosok itu mirip dengan teman mereka, Indri. Suasana malam semakin mencekam. Angin berhembus kencang, menerpa wajah mereka perlahan. Mereka berlima menatap ke arah Indri dengan tatapan tajam. Merasa telah dihianati oleh sahabat mereka sendiri, Giovanni mendekat ke arah Indri. Lu bilang lu ada urusan, tapi lu malah ke sekolah sendirian dan baca buku satanis. Lu gila. Giovanni mengangkat satu alisnya, tangan kanannya mengangkat buku yang baru saja dibaca oleh Indri. Nadanya tenang namun tetap mengintimidasi Indri. Oke, gue jelasin. Gue terpaksa. Gue dipaksa orang untuk nyelidingin sekolah ini sendirian karena gue butuh imbalannya. Gue butuh uang. Dan gue gak mau nyeret kalian ke dalam masalah. Dan lo mau demi uang, Dri. Lo tau kan, sekolah kita ini bahaya. Lo gak ingat kita semua hampir mati dulu. Dan lo malah nekat kesini sendirian. Jawab gue, siapa yang nyuruh? Gue gak tahu. Gue gak bisa kasih tahu kalian. Dri, kamu bisa aja dijebak. Kamu gak takut nantinya bakal jadi kayak Edgar? Dia juga sama, dibunuh karena gak sengaja masuk ke sekolah ini sendirian pas malam. Kata Agnesta sambil memaksa Giovanni untuk berhenti mengintimidasi Indri yang mulai bergemetar. Indri terdiam mendengar nama Edgar, membuat pikirannya kembali melayang kepada penggalan kepala yang mulai membiru dengan mata membelalak. Berita yang kemarin sempat tersebar kembali melintas di pikirannya. Tapi
Tapi gue gak bisa lepas tangan gitu aja. Gue harus tetap nyelidikin masalah ini. Indri langsung bangkit berdiri berlari menjauh dari gudang sekolah meninggalkan mereka berlima. Atau jangan-jangan Indri pelaku teror selama ini? Gue juga curiga kalau emang dia cuma nyelidikin, kenapa dia harus baca buku satanisme? Kenapa dia kayak baca mantra gitu tadi? Karena setahu gue mantra dari buku ini cuma bisa dibaca sama penganutnya. Jangan asal nuduh. Kita gak tahu alasan dia sebenarnya apa. Gak mungkin Indri. Terus kalau bukan dia siapa lagi? Cuma dia satu-satunya yang mencurigakan. Mungkin pelakunya dari sekitar kita, tapi kitanya yang gak sadar. Sontak Tio, Denny, Sere, dan Agnesta menatap ke arah Giovanni. Agnesta melirik Giovanni sebentar. Ya kalau bener gitu, kita gak seharusnya main ke sekolah malam-malam buat nyelidikin. Sekolah ini terlalu berbahaya, kita bisa dijebak sama pelakunya. Terus lu mau kita diam aja di saat dua teman kita ditemukan dalam keadaan sadis kayak gitu? Kita bahkan belum tahu siapa yang bunuh Edgar dan apa alasannya. Kirana juga. Kita belum tahu siapa yang nyekap Kirana di sekolah. Bukan gitu Jo, aku cuma bilang hati-hati. Bukan berarti kita harus diam aja di saat teman kita dalam bahaya. Apapun yang ada di sekolah ini, pasti dia merasa terancam kalau tiba-tiba ada penyusup kayak kita. Gue setuju sama Giovanni. Kalau nggak nyelidikin di sekolah, di mana lagi? Orang semua kejadian ada di sekolah, masih kita harus nyelidikin dari jauh. Walau bahaya, kita pasti tetap hati-hati, Kones. Ya udah terserah, tapi jangan nyesal kalau ternyata salah satu dari kita berakhir lebih buruk dari Edgar dan Kirana. Aku udah peringatkan kalian. Tak berapa lama ambulan datang untuk menjemput jasad Edgar yang tertimbun di balik reruntuhan gedung timur. Pak, kepalanya ada di gudang sana. Baik, terima kasih. Kami akan segera mengevakuasi jasadnya. Mereka berlima masih terdiam. Sampai akhirnya salah satu ahli forensik menghampiri mereka. Mereka semakin menciut, tidak ada yang berani untuk menatap ke depan. Seolah takut dikira sebagai pelaku pembunuhan. Gak usah takut, saya nggak bakal nuduh kalian sebagai pelaku. Lagi pula saya tahu mana pelaku mana bukan. Saat mendengar kata itu, salah satu dari mereka terkejut, mencoba menetralkan detak jantungnya yang semakin berdegup kencang. Iya dok, kenapa ya dok? Ada yang kurang kah jasadnya? Tidak ada yang ingin saya tanyakan. Kalian kenapa malam-malam kesini dan bisa menemukan mayat? Terserah dokter mau percaya apa enggak, tapi sebenarnya kami sekolah di sini, di gedung ini. Kalau pagi gedung ini bakalan jadi sekolah, tapi kami nggak tahu juga kenapa kalau malam jadi gedung terbengkalai. Dan alasan kami kesini malam-malam karena ingin menyelidiki teror yang semakin banyak di sekolah kami. Teman kami sudah ada 2 yang jadi korban dok. Beruntungnya salah satu dari mereka masih hidup dan dirawat di rumah sakit. Kemudian keempat yang lainnya mengangguk. Dokter forensik itu terlihat menganggukkan kepalanya sambil sibuk mencatat informasi yang baru saja dibeberkan oleh Giovanni. Dokter forensik itu meletakkan pulpennya sejenak, menatap mereka dengan tatapan tenang. Kalian sadarkan, apa yang kalian lakukan ini berbahaya. Tapi kalau bukan kami siapa lagi dok? Guru-guru kami saja seperti tidak peduli. Atau mereka terlihat seperti nggak tahu sama sekali gedung terbengkalai ini. Rasanya kayak cuma kami yang diperlihatkan. Baiklah, kalau kalian benar-benar ingin tahu, ada sesuatu yang harus kalian lihat. Mereka berlima langsung saling pandang sebelum akhirnya mengikuti dokter forensik yang lebih dulu berjalan ke mobil ambulan untuk mengambil beberapa map berisi informasi penting. Sebelum kedua teman kalian, kejadian seperti ini pernah terjadi di sekolah kalian. Maksudnya dok? Ini bukan pertama kalinya ada korban di sekolah kalian. Dulu juga ada seorang gadis sedikit mirip dengan dia. Saya dok. Ya, mirip sekali. Dulu anak itu diculik dan dijadikan tumbal ritual satanisme. Besar kemungkinan arwahnya tidak tenang, jadi bisa saja arwah itu yang meneror kalian. Hari ini, tepat sehari setelah mereka menjenguk Kirana, tanggal 3 Januari, sebuah kabar duka datang tanpa peringatan. Pihak sekolah memberitahukan sebuah kabar duka atas meninggalnya Kirana, teman sekelas mereka.
Suasana yang tadinya ramai mendadak menjadi sunyi dan mencekam. Tidak ada lagi yang berani mengeluarkan suara kecuali Bu Nesa, guru biologi yang memang sedang mengisi kelas mereka. Napas mereka tercekat seolah ada sesuatu yang membuat kata-kata enggan keluar dari mulut di tengah kenyataan yang menyesakan. Hari ini pembelajaran ditiadakan, kita semua akan melayat dan ikut dalam proses pemakaman Kirana. Ibu harap semuanya bisa datang. Ya sudah, kalau gitu ibu tinggal dulu, jangan lupa 10 menit lagi kumpul di lapangan untuk pergi. Semua murid kembali duduk di kursinya masing-masing. Agnesta menatap teman-temannya dengan tatapan tak percaya, merasa ada yang aneh. Gak mungkin, Kirana kemarin baik-baik aja kan? Kemarin Kirana udah sehat pas kita jenguk. Tapi Nes, yang namanya kematian itu gak melulu meninggal dalam keadaan sakit. Bisa aja kita hari ini sehat dan besok tiba-tiba gak bernapas. Tapi Jo, gak mungkin tiba-tiba. Aneh banget Jo, kayak ada yang janggal. Kenapa gue ngerasa kalau Kirana dibunuh ya? Sontak Giovanni dan Agnesta menoleh ke arah Ray, memikirkan perkataan Ray yang tidak sepenuhnya dapat disalahkan. Tiba-tiba Indri ikut bergabung, ia menundukkan kepalanya. Lo ngapain di sini? Jangan-jangan Kirana mati karena lo bunuh ya? Jo, udahlah, kita lagi berduka. Gue gak pernah ngebunuh, lo tahu sendiri gue fobia darah. Terus lo kenapa kemarin ke sekolah sendirian seolah lo gak takut apa-apa? Lo tinggal bilang aja, Indri. Lo disuruh siapa sih? Indri terdiam, matanya menatap Giovanni dengan tatapan yang sulit diartikan. Napasnya sedikit tersengal seolah tertampar dengan kata-kata Giovanni. Gue gak bisa kasih tahu, gue cuma ikutin perintah dia. Lo mau nurutin perintah dia sampai lo nyaris mati. Dengan lo yang kayak gitu, lo buat kita semua jadi curiga sama lo. Terserah, gue udah jujur, gue cuma disuruh sama seseorang. Gue gak ngebunuh. Agnesta memperhatikan Indri dengan seksama sebelum akhirnya membuka suara. Kamu lihat apa di sekolah? Indri mengangkat wajahnya perlahan, matanya yang penuh kegelisahan bertemu dengan mata Agnesta. Sunyi. Hanya suara detak jam dinding dan bisikan-bisikan dari teman kelas yang lain. Kemudian dengan nyaris berbisik, Indri kembali membuka suara. Gue nemu surat nama penulisnya Edgar. Gue rasa ada clue tersembunyi di situ.